Baik teman-teman sobat tani, kembali lagi di channel saya Melaka Farming. Jadi untuk video kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang pupuk semi organik. Jadi di sini ada pupuk organik yang saya fermentasi selama 1 minggu. Ini 5 liter ya. Jadi untuk pembuatan pupuk organiknya nanti teman-teman bisa melihat di akhir video. Nanti saya akan sertakan itu. Ini POC 5 liter, kemudian pupuk NPK 1 aqua gelas ini, kemudian ini semen 1 sendok makan gitu. Ini semen bangunan 1 sampai 2 sendok makan. Jadi fungsinya untuk menaikkan pH dan juga bisa melarutkan unsur fosfor dalam pupuk NPK tersebut sehingga bisa cepat larut gitu. Jadi kita masukkan dulu semennya 2 sendok. Nah, setelah itu masukkan pupuk NPK-nya teman-teman sobat tani. Ini. Nah, jadi setelah dimasukkan semua bahan, kemudian dicampur, diaduk-aduk hingga betul-betul pupuk tersebut larut. Gitu. Jadi diaduk beberapa menit. Nah, setelah diaduk seperti ini, teman-teman sobat tani bisa membiarkan selama 3-4 jam. Hingga pupuk tersebut bisa betul-betul larut gitu. Jadi ini hasilnya seperti ini teman-teman sobat tani. Ini sudah jadi. Nanti saya akan sertakan dosis yang baku untuk teman-teman sobat tani. Nah, jadi sekarang pupuknya sudah jadi teman-teman sobat tani. Ini sudah saya biarkan selama 4 jam ya. Selama 4 jam. Sekarang saya akan cek ppm-nya. Nah, jadi ppm-nya sudah di atas 10.000 atau setara dengan 1% gitu. Ini tidak bisa terdeteksi secara detail, tapi ini hasilnya. Sekarang saya akan cek dosisnya. Nah, ini air murni, belum ada campuran. Jadi untuk ppm air awal maaf kurang terang, 97 ppm. Ini 97 ppm. Nah, sekarang saya akan gunakan 10 ml per liter air. Ini untuk spray teman-teman sobat tani. 1, 2. Nah, sekarang kita cek lagi untuk 10 ml. Nah, ini untuk spray teman-teman sobat tani. Jadi ini untuk tanaman sayuran bisa gunakan dosis 10 ml per liter gitu. Nah, kalau dikocor untuk tanaman sayuran itu 15 sampai 20 ml per liter air gitu. Jadi sekarang kita akan tambahkan lagi ini untuk, jadi dosis yang pertama untuk tanaman jagung gitu. Maksudnya sayuran. Jadi kita akan tambah lagi 5 mili untuk tanaman jagung sama padi gitu. Nah, jadi untuk tanaman padi dan jagung, ini sudah cukup teman-teman sobat tani, 522 ppm. Nah, jadi untuk tanaman sayuran 300 lebih ppm. Kemudian untuk tanaman
jagung 522 ppm. Jadi untuk dosis yang tepat untuk tanaman sayuran 10 ml per liter air. Kemudian untuk tanaman jagung dan padi itu 15 ml per liter air gitu. Jadi nanti teman-teman sobat tani bisa melihat cara pembuatan pupuk organik tersebut di akhir video. Jika video yang saya buat di akhir itu kurang lengkap, teman-teman sobat tani bisa melihat di link di bawah deskripsi video ini. Nah, jadi ini bahan untuk pembuatan pupuk organik. Jadi di sini saya menggunakan pucuk daun keringnya karena ini untuk kesuburan. Jadi ambil di bagian pucuknya itu 4 daun dari bagian atas, kemudian daun yang di bagian bawah juga. Nah, di sini saya menggunakan akar pisang. Ini akar pisang yang subur sebagai starter atau bisa menggantikan EM4 gitu. Nah, untuk daunnya seperti ini. Kemudian air cucian beras pertama 1 liter. Ini sebagai gula atau karbohidrat untuk makanan bagi bakteri. Nah, setelah itu kita masukkan air cucian berasnya. Ini prosesnya ini nanti akan diinjak-injak gitu, sehingga bisa mengeluarkan selulosa daripada batang atau daun keringnya tersebut, sehingga tidak perlu menggunakan gula. Jadi diinjak-injak sehingga kita bisa tahu takarannya berapa, karena ini tidak menggunakan takaran per kilo atau per liter gitu. Nah, diinjak beberapa menit. Nah, sambil diinjak tambahkan sedikit air sehingga cepat hancur gitu. Jadi tujuan diinjak ini sehingga mempercepat proses penguraian gitu. Ini diinjak kurang lebih 15-20 menit. Jika dilihat kalau di bagian bawah belum hancur, dibalik sehingga yang di bagian bawah juga bisa hancur gitu. Ini diinjak sampai hancur. Jadi injak. Nah, sambil injak kalau kurang air bisa tambahkan. Airnya ini nanti akan saya bagi tahukan di akhir video ini. Jadi saya tidak menggunakan ukuran air berapa, tapi kita hanya menggunakan feeling. Sambil diinjak kemudian masukkan akar pisangnya. Jadi teman-teman sobat tani, akar pisang bisa diganti dengan akar serai, akar bambu, atau akar putri malu. Bisa juga menggunakan akar rumput gajah gitu. Nah, ini kelihatannya sudah mulai hancur. Nah, sudah hancur. Kemudian nanti kita tambahkan air. Jadi takaran airnya itu di atas permukaan bahan itu kurang lebih 4-5 cm gitu. Nah, setelah itu ditutup. Ini proses fermentasinya selama 1 minggu. Boleh juga lebih. Jadi tergantung untuk pupuknya, kalau mau untuk NPK atau untuk masa vegetatif itu tergantung dari daun-daun atau batang pisang atau bonggol pisang, itu terserah dari teman-teman sobat tani. Sesuaikan dengan bahan yang ada. Nah, setelah itu ditutup selama 1 minggu. Setiap 3 hari diaduk atau 2 hari diaduk. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sobat tani.